Hai anak-anak, kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja yuk. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dapat mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Yang kedua, dapat mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak masih ingat kan kalian? Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol dari sila pertama adalah bintang emas. Nah, seperti ini ya. Bintang melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5, sifat negara yang 5, dan tujuan negara yang 5. Sedangkan latar berwarna hitam menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya. Nah, anak-anak, contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama adalah melaksanakan ajaran agama. Nah, kita semua adalah umat beragama, jadi kita harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh agama kita. Misal yang Islam sholat, yang Kristen pergi ke gereja, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus beribadah. Sebagai umat beragama, kita harus rajin beribadah. Kemudian kita harus menghormati orang yang beribadah. Jika ada teman kita yang beribadah, kita harus menghargai, harus menghormati, tidak boleh mengganggu ketika mereka beribadah. Kita harus saling toleransi atau menghormati orang yang berbeda agama. Jadi kita bisa hidup rukun berdampingan. Nah, sekarang sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, untuk sila kedua lambangnya adalah rantai emas. Bisa kalian perhatikan ya, lambang rantai emas seperti ini. Nah, rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan itu melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Nah, sekarang contoh pengamalan dari sila yang kedua. Yang pertama, menghormati dan menghormati sesama manusia. Jadi, kalian harus saling menghormati dan menghargai, baik dengan keluarga, teman, masyarakat, maupun siapapun. Kemudian, tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalian harus bermain dengan siapapun, seperti gambar ini ya, tanpa membedakan dia itu dari suku apa, agamanya apa, warna kulitnya apa. Kita harus selalu hidup rukun. Yang ketiga, kita tidak boleh menyakiti orang lain dan kita harus saling membantu antar sesama. Kemudian kita juga harus bersikap adil ya. Jadi seperti itu anak-anak pengamalan sila kedua. Sekarang lanjut sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, seperti ini anak-anak gambar pohon beringin. Jadi pohon beringin itu melambangkan pohon besar yang bisa digunakan orang banyak sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia.
Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Nah, sekarang contoh pengamalan sila yang ketiga adalah yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air itu contohnya kalian selalu mengikuti upacara bendera, kemudian kalian mencintai produk Indonesia, kemudian kalian menonton film Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia, bangga menjadi anak Indonesia. Kemudian kalian juga harus hidup rukun seperti gambar ini. Tidak membeda-bedakan teman ketika bermain bersama teman. Kemudian kalian juga harus kerjasama seperti piket kelas dan lain-lain. Lanjut sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, lambang sila keempat adalah kepala banteng ya. Bisa kalian lihat. Nah, kepala banteng ini melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, membicarakan masalah secara bersama untuk mencapai kata sepakat disebut musyawarah. Nah, kata sepakat itu disebut mufakat. Anak-anak, apa sih musyawarah itu? Jadi, musyawarah itu seperti ketika kalian ada masalah, kalian duduk bersama teman kalian berbicara, berdiskusi, membicarakan masalah tersebut dan saling bertukar pendapat hingga masalah tersebut terselesaikan. Nah, contoh pengamalan sila yang keempat adalah yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, seperti yang udah tadi Bu Aulia bilang, masalah diselesaikan dengan musyawarah. Yang kedua, tidak marah jika pendapat tidak diterima. Jadi ketika ada teman kalian yang tidak menerima pendapat kalian, kalian harus berlapang dada, kemudian menghargai pendapat orang lain. Lanjut, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang kelima anak-anak, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, seperti ini ya. Padi dan kapas itu mewakili sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang. Kedua hal tersebut sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Nah, contoh pengamalan sila kelima adalah saling berbagi. Bisa kalian lihat di gambar ini, ada dua anak itu sedang berbagi es krim. Nah, kalian juga harus berbagi dengan teman kalian. Berbagi makanan atau berbagi yang lain. Kemudian suka bekerja keras. Nah, kalian sebagai pelajar, kalian harus belajar dengan giat. Bekerja keras dengan cara belajar dengan giat. Kemudian kalian juga harus suka membantu korban bencana alam, anak-anak. Jadi kalau ada bencana di daerah kalian, kalian harus membantu. Yang terakhir adalah menghargai karya orang lain. Kalian harus menghargai karya teman kalian. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham ya. Semangat belajar. Sampai jumpa.